Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ria di Ria Farm Bali. Beberapa banyak tanya juga, gimana sih lokasi farmnya? Ya pastinya di Bali ya. Jadi lokasi ternak babi saya ada di Bali gitu. And kali ini saya akan membuat video tentang pertanyaan kenapa ekor anak babi dipotong dan juga gigi taringnya dipotong, ya kan. Videonya nggak terlalu panjang sih, penjelasannya saya to the point aja, alasannya itu kenapa. Untuk kandang atau peternak tradisional mungkin hal ini jarang sekali dilakukan, karena juga memang biasanya yang melakukan hal ini adalah kandang-kandang besar maupun di luar negeri juga, untuk peternakan yang istilahnya lebih bersifat ke modern ya, dan juga dengan kapasitas volume yang besar. Nah, untuk peternak tradisional itu biasanya karena kebutuhan upacara adat, jadi ekor babi itu tidak dipotong dan juga taringnya, ya kan. Nah, kalau kita di industri peternakan atau misalkan yang peternak-peternak besar yang ada di dalam negeri ataupun di luar, itu biasanya kita melakukan potong ekor dan potong gigi, dimana fungsinya yang pertama, kenapa kita potong gigi? Nah, karena pada saat dari lahir, ya kan, dari baru lahir, gigi taring anak babi yang posisinya ada di atas dan di bawah itu sudah bentuknya utuh gitu. Nah, pada saat proses menyusui, ya kan, pada saat proses menyusu, anak babi ini sering rebutan susu, dan itu tidak jarang saling menggigit satu dengan yang lainnya. Jadi alasan utamanya adalah untuk menghindari infeksi pada puting susu induk babi gitu, karena kan dia saling gigit, jadi bisa menimbulkan luka. Luka itu walaupun kecil, itu nanti juga bisa menimbulkan infeksi. Nah, infeksi pada puting susu induk babi itu juga menjadi salah satu penyebab bakteri itu bisa masuk lewat sana, dan juga akan menyebabkan terjadi pembengkakan pada susu puting susu babi, dan juga pada susu induk babinya, dan juga bisa menyebabkan air susu pada induk babi nanti tidak keluar secara maksimal karena terjadinya infeksi tadi. Jadi bakterinya itu gampang masuk, dan juga bisa menyebabkan rasa sakit pada induk babi pada saat proses menyusui. Itu adalah salah satu juga penyebab kenapa induk babi sering tengkurap, ya kan, kayak nggak mau ngasih puting susunya karena sakit, ya kan. Jadi taring gigi pada anak babi itu udah keras dari baru lahir. Nah, dan juga salah satu alasannya adalah untuk menghindari luka gigitan pada masing-masing anak babi karena rebutan puting susu, ya kan. Kadang ada beberapa yang rebutan puting susu, mereka saling menggigit, jadi sering terjadi luka di wajah anak babi, di moncong-moncongnya itu, ya kan. Di mulut anak babi itu biasanya bisa sampai penuh lukanya kalau gigi taringnya itu nggak dipotong. Jadi itu alasan secara itu alasan secara teknisnya atau secara ilmu pengetahuannya gitu loh. Jadi itu alasannya kenapa kita itu memotong taring pada anak babi. Dan memotong taringnya itu juga nggak asal potong gitu aja. Pada saat memotong itu harus datar, harus rata, tidak boleh pecah, ya kan. Giginya itu jangan sampai pecah yang kita potong itu, dan juga bentuknya mendatar, bukan meruncing. Karena kalau meruncing ataupun pecah itu justru lebih tajam daripada taring aslinya yang masih berbentuk utuh gitu. Jadi itu bahkan lebih bisa membuat puting susu pada induk babi itu nanti luka gitu loh, karena itu pecahan giginya itu lebih tajam gitu. Dan juga kalau itu sampai pecah, itu nanti bisa menyebabkan infeksi juga pada gusi
anak babi ya kan, jadi bakterinya gampang masuk, itu juga bisa menyebabkan nanti anak babi gampang sakit atau terinfeksi bakteri atau yang lain-lain gitu. Nah setelah itu kenapa kita memotongnya pada saat dari baru lahir ya kan, secepat mungkin itu semakin baik, dari baru lahir atau maksimal sehari setelahnya. Nah supaya ya itu tadi menghindari rasa sakit pada induk karena saling gigit rebutan puting susu misalnya, atau menggigit ya kan, jadi bisa aja itu menimbulkan sobek, luka, infeksi, apalagi nanti kalau sudah gede ya kan anak babinya dengan taring yang masih utuh, itu bahaya. Kecuali memang kalau untuk peternak tradisional atau babi lokal yang memang kental dengan upacara adatnya, itu digunakan untuk upacara adat, memang babinya kan harus utuh ya, mau secara ekor ataupun taring kan nggak boleh cacat ya kalau untuk acara adat gitu. Sama dengan acara adat di Bali juga sama. Jadi kalau untuk babi yang diperuntukkan untuk upacara adat, itu kita nggak potong gigi ataupun nggak potong ekor. Tetapi kalau untuk babi dikonsumsi secara umum atau kita sebut babi potong yang kita akan konsumsi sebagai masal untuk daging ya kan, dimakan dagingnya, dipotong di RPH, di rumah potong hewan, itu kita potong karena kan supaya kita bisa induknya itu tidak terinfeksi. Kita sebagai seperti saya untuk peternak pembibitan, itu saya perlu menjaga kesehatan kesehatan induk dan anak babi ya kan, terutama induk babi supaya kan bisa memproduksi anak itu jangka panjang gitu loh. Jadi karena kalau sudah infeksi sampai mengakibatkan puting susunya itu bengkak atau apa segala macam, agak susah nanti kita maintenance-nya gitu. Jadi kita potong, itu wajib dipotong di kandang, untuk kandang saya gitu. Nah dan yang kedua, untuk bahasan kenapa kita potong ekor ya kan. Yang pertama, kalau dari segi tradisional itu bukan yang tadi saya jelaskan, itu tidak diperuntukkan untuk upacara adat. Yang kedua, babi dalam kapasitas jumlah besar atau banyak dalam satu kandang itu masih kecil ataupun dia sudah agak besar umur tanggung, apalagi yang utamanya kandang koloni atau dalam satu kotak ada beberapa babi, itu biasanya dia biting atau saling menggigit satu sama lain, biasanya itu di ekor. Mungkin para peternak beberapa sudah pernah mengalami ini, babi saya kok saling gigit ekornya sampai putus. Nah itu alasannya kenapa kita potong ekor anak babi, supaya menghindari saling menggigit ekor gitu. Jadi nggak infeksi juga ya kan, jadi bisa sampai habis itu saling gigit ekor-ekornya ya kan. Nah yang kedua, kalau itu dia diperuntukkan untuk indukan, itu adalah salah satunya mempermudah pada saat proses kawin nanti, karena ekor betina kalau panjang itu akan mengganggu sekali pada saat proses kawin, ekornya cambuk kemana-mana, jadi kita susah bantu waktu dikawinkan ya kan. Begitu juga ekor si pejantan, jadi untuk kita yang membantu saat proses perkawinan itu nanti ekornya kemana-mana, cabik-cabik gitu. Nah yang kedua itu juga pada saat proses lahiran. Babi pada saat proses lahiran otomatis ekornya ikut kibas-kibas ya kan, jadi supaya kita juga nggak kena cabik, jadi mengganggu. Nah yang kesekian ya sekian kali alasannya adalah juga ekornya itu adalah sumber sering kali kotoran nempel di situ ya kan, apalagi kalau di ujung ekornya itu ada rambutnya, itu sering sekali kotoran babi itu nempel di sana, jadi sebagai sumber kalau saya bilang di sini bakteri kumpul di sana ya kan, bisa jadi sumber penyakit nanti di situ. Nah karena fungsinya yang tidak terlalu banyak dan juga mengganggu, itu kenapa sebabnya kita potong gitu. Jadi lebih banyak hal yang merugikannya dibandingkan menguntungkan ya kan. Hanya di satu sisi itu hanya untuk kepentingan upacara, karena kan kalau untuk upacara hewan yang kita persembahkan itu tidak boleh cacat atau kurang dari satu apapun ya kan, jadi kita nggak potong, harus utuh. Tapi kalau untuk
digunakan sebagai induk, pejantan, dan juga babi potong, itu fungsinya tidak terlalu banyak. Dan juga kalau untuk dikonsumsi, ekor itu tidak banyak dagingnya ya kan, hanya tulang aja, jadi fungsinya juga nggak terlalu banyak, jadi kita buang. Itu kenapa kita potong pada saat masih kecil. Nah, tentunya pada saat memotong ekor itu juga harus hati-hati. Nah, dari baru lahir atau sehari setelah lahir itu boleh. Kalau mengalami pendarahan ya itu harus diikat ya kan. Kalau tidak, anak babinya juga bisa mati karena kehabisan banyak darah gitu. Jadi matinya nanti bisa lemas. Itu kenapa itu adalah alasan-alasan kenapa kita potong gigi dan potong ekor. Lebih ke alasan kesehatan ya kan. Yang pertama itu yang menimbulkan bakteri segala macam, dan juga kesehatan induk babi juga. Kalau untuk urusan gigi, kenapa anaknya dipotong, anaknya banyak ya kan, ada 10-12 ya, bayangkan aja itu mereka saling menggigit, terutama pasti yang dirasakan oleh induknya sakit ya kan, karena kan giginya tajam, gigi taringnya. Dan juga itu supaya tidak saling melukai satu sama lainnya. Oke, itu aja buat kalian yang penasaran kenapa sih kita potong gigi dan juga ekor. Kita di sini di daerah nggak pernah melakukannya. Nah, untuk itu alasan-alasan kenapa ya kan. Jadi lebih ke alasan kesehatan ternak dan juga fungsinya. Dan juga itu kita tidak sembarang potong, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau potong gigi itu harus bagus, posisinya rata supaya tidak menimbulkan luka gitu. Jadi nggak asal potong terus pecah gitu giginya, nggak boleh. Jadi harus ada standarnya gitu ya. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan pengetahuan tambahan buat kalian. Buat yang mau menerapkan itu silahkan, buat yang enggak juga enggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Bye-bye.